Dunia pesantren dan pendidikan di luar pesantren telah lama digelutinya, hingga beberapa puluh tahun lamanya mengantarkan sosok Kiai Haji Mujib Qulyubi menjadi lebih istiqomah dan memiliki tekad kuat untuk memajukan dunia pendidikan berbasis akhlakul karimah. Pasalnya, setelah puluhan tahun mengenyam pendidikan di pondok pesantren, saat ini Kiai Mujib Qulyubi aktif menyampaikan ilmu keagamaan, tidak hanya di majelis taklim, namun juga hingga ke perguruan tinggi pada organisasi keagamaan Nahdlatul Ulama. Saya sehari-hari itu tetap saja mendidik, tetap saja berinteraksi dengan pendidikan. Kalau saya tidak ngajar di kampus Tainu Jakarta, saya ngajar di UNU Indonesia di Jakarta juga gitu. Maka saya kemudian ngajar di majelis-majelis taklim, ya, ada di musola, ada di masjid gitu. Kadang-kadang juga saya kebetulan tadi sudah ditanyakan, saya Khatib Syuriah PBNU gitu. Saya juga kadang-kadang saya terjun ke daerah gitu loh. Ada pelantikan di PCNU, di PWNU, di ranting gitu loh, yang minta didatangi oleh PBNU. Saya ada waktu, saya datang. Pertama saya pikir ada ketertarikan hati, saya terjun di pendidikan. Gitu. Yang kedua, saya punya tanggung jawab terhadap ilmu yang alhamdulillah saya punyai gitu ya. Saya kira untuk bisa kuliah di S3 itu masih sedikit ya di Indonesia ini ya. Saya harus bersyukur kepada Allah. Saya bisa mengenyam dunia pendidikan pesantren, saya bisa mengenyam dunia pendidikan perguruan tinggi, bahkan sampai S3 begitu kan. Ini harus saya syukuri. Bentuknya apa syukurnya? Ini harus saya ajarkan lagi ilmu yang saya punya itu. Sebab di dalam agama, orang yang punya ilmu tetapi tidak diajarkan, diindep sendiri, apalagi tidak diamalkan, itu nanti akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Gitu loh. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebetulan juga masyarakat membutuhkan gitu loh. Karena kebetulan masyarakat meminta, ya harus kita ajarkan itu. Yang keempat saya kira memang menurut saya secara umum alumni pesantren itu rata-rata mengajar, Mas. Ulama yang lahir di Tulungagung pada 5 Desember tahun 1964 ini menganggap dunia mengajar merupakan amanah yang harus terus dijalankan. Baginya, menyampaikan ilmu keagamaan suatu kewajiban yang harus didawamkan. Dengan begitu, ulama yang satu ini menjadikan profesi pengajar tidak semata-mata sebagai mata pencarian kehidupan, namun lebih kepada ibadah lillahi ta'ala. Tapi saya kemudian, ma'isyah saya tidak hanya pendidikan. Saya dan istri saya ada merintis jualan gas ini. Sejak minyak tanah saya dulu, itu saya sudah jualan juga. Karena memang, Kenapa di Jakarta ini kan perputaran uang itu 60 atau 70% gitu. Maka siapapun yang hidup di Jakarta, ini juga saya tanamkan kepada mahasiswa-mahasiswi kami di STAIDU dan UNU Jakarta, harus menumbuhkan entrepreneurship. Sesungguhnya di Jakarta ini, kalau kita mau gerak, upaya apa saja itu jadi duit. Tidak boleh mengeluh di Jakarta itu. Nah, jadi kalau ada orang di Jakarta mengeluh rezekinya, saya kira memang tidak mau gerak dia, tidak mau ada inisiatif gitu. Itulah yang saya yakin, dan kemudian maka saya bilang sama istri saya, Dek, kita tidak boleh mengandalkan ma'isyah kehidupan kita dari mengajar. Kita harus safety, kita harus aman dulu, tidak mengandalkan dari dunia pendidikan kita, karena diajarkan oleh guru kita, intang surullah yang surkum. Kalau kita menolong agama Allah, kita akan ditolong. Gitu loh. Itu prinsip kalau gitu. Dan insya Allah tidak akan kelaparan lah kita itu. Dan insya Allah dimudahkan kalau kita di jalan Allah itu. Falsafah ataupun pegangan hidup untuk menjadi manusia berguna bagi banyak orang sepertinya selalu tertanam pada diri seorang ulama, Kiai Haji Mujib Qulyubi. Beliau menginginkan menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang banyak dan ilmunya dapat diamalkan hingga ajal menjemputnya. Saya hanya sering menghayati hadis Nabi itu, bahwa khairun nas anfa'hum linnas, atau dalam teks yang lain khairukum anfa'ukum linnas.
bahwa sebaik-baik manusia itu yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain gitu loh. Jadi saya sering memperhatikan bahwa memang ternyata yang mulia, yang terhormat itu menurut saya sesuai dengan hadis Nabi tadi itu, siapa yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain gitu loh. Lah, memberikan manfaat orang lain itu kan sekarang itu susah menumbuhkan rasa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena sekarang kita sudah kena penyakit dominan bahwa bagaimana kita diberi manfaat oleh orang lain gitu loh. Jadi semangat memberikan manfaat kepada orang lain itu sekarang mulai terkikis. Perjalanan panjang Kiai Haji Mujib Qulyubi dalam mencari ilmu agama dimulai dari sebuah pondok pesantren di Lirboyo, Kediri, selama beberapa tahun. Dari sana, beliau aktif menggali ilmu dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengamalkan ilmu agama Islam. Pendidikannya saya di Sekolah Dasar Negeri di Tulungagung, kemudian saya melanjutkan, tepatnya sih diarahkan lanjutan pendidikan saya oleh orang tua saya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Pesantren Salafiyah itu. Sekolahnya itu pakai sarung gitu ya, nggak pakai celana. Yang diajarkan itu justru sumbernya pakai bahasa Arab. Jadi dari kitab-kitab kuning ya, Kutubus Surah. Jadi kitab-kitab kuning yang pakai bahasanya itu diterjemahkan pakai bahasa kuno utawi iku begitu ya. Tetapi tetap ada jenjang pendidikannya, ada sanawiyah, ada aliyah. Selepas SD saya di Pondok Pesantren Lirboyo ini balik lagi ke kelas 6 ibtidaiyah karena nggak bisa langsung diterima di sanawiyah gitu loh. Kemudian sanawiyah 3 tahun, kemudian aliyah 3 tahun lagi, ditambah lagi ibtidaiyah 1 tahun, sehingga 7 tahun saya di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri di bawah asuhan waktu itu pengasuh utamanya adalah Mbah Makhrus Ali dan Mbah Ki Haji Idris Marzuki Dahlan. Sampai saat ini, tekadnya untuk terjun di dunia pendidikan sepertinya sudah menjadi darah daging dan satu jiwa untuk memajukan dunia pendidikan. Jadi saya kira mendidik itu panggilan hati ya gitu. Entah kenapa sejak awal dulu itu saya begitu terjun di dunia pendidikan ini kok enjoy dan tenang gitu ya. Dan kemudian saya rasa happy. Nah, akhirnya saya menyimpulkan bahwa mungkin memang saya bakatnya di situ gitu loh. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya menjadi pendidik gitu deh. Saya tidak tahu itu apakah takdir ya, yang dinamakan takdir seperti itu gitu. Dan memang saya kira memang dunia pendidikan kita seperti apa yang saya ucapkan di awal tadi itu perlu perhatian khusus bagi kita. Ini yang tidak boleh lengah gitu.